Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita tentang unta yang tidak dilahirkan. Kisah binatang dalam Al-Quran. Unta yang tidak dilahirkan. Pagi-pagi, kakek Syahid ke kandang sapi membawa seikat jerami dan makanan. Dug, dug. Badan sapi menyenggol dinding kandang yang terbuat dari papan. Wah, wah, rupanya kandang sudah kesempitan. Kamu makin besar saja deh. Kakek Syahid mengelus anak sapi yang sudah hampir sebesar induknya. Perlu kandang baru nih. Kakek bergumam sendiri. Setelah itu, kakek pun berkeliling dan ditemukanlah sebuah tempat yang cocok untuk membuat kandang baru bagi sapi-sapinya. Seharian ini, kakek bekerja dibantu Pak Tamim. Sore hari, anak-anak melihat ada kandang yang baru setengah jadi. Kek, mau tambah hewan ternak lagi ya? Sifan bertanya heboh. Dia membayangkan hewan ternak kakek semakin banyak. Kakek mau beli apa? Kerbau ya kek? Kuda? Kambing? Berondong anak-anak lain bertanya bersahutan yang dijawab kakek dengan terkekeh. Aha, aku tahu. Radit berteriak kencang. Kakek pasti mau membeli hewan yang luar biasa, yaitu... Radit sengaja menggantung kalimatnya, lalu matanya melirik ke sana kemari dengan jenaka. Apaan sih? Teman-temannya berteriak tak sabar. Unta, unta. Iya, kan kek? Teriak Radit. Kakek Syahid terbelalak, lalu terbahak-bahak sampai badannya berguncang-guncang. Mana bisa unta hidup di daerah dingin seperti ini? Dia kan biasa di gurun pasir. Ucap Khalil kesal. Beli unta di mana? Mesti ke Arab dong, sahut Sifan. Kakek masih terus tertawa melihat pola anak-anak. Jadi ingat, kayaknya kakek belum pernah cerita unta ajaib ya? Unta ajaib? Apa itu kek? Anak-anak penasaran. Unta ini tidak dilahirkan dari induknya. Ia muncul dari sebuah batu besar. Wah, anak-anak langsung merapat ke arah kakek Syahid, siap mendengarkan kisah seru ini. Di daerah Hijr, sebelah utara Jazirah Arab, tinggallah suatu kabilah yang masyhur, yaitu kaum Tsamud. Daerah itu sangat subur, dinaungi oleh aneka pepohonan. Tak heran, mata air memancar di semua penjuru. Kaum Tsamud dikenal sebagai ahli bangunan. Mereka memahat gunung untuk dijadikan rumah yang megah. Sayangnya, mereka melupakan Sang Pencipta. Nabi Shalih alaihissalam diutus kepada kaum Tsamud untuk mengajak mereka menyembah Allah. Namun, hanya sedikit yang mau, sebagian besar masih hidup pada kekufurannya. Suatu ketika, kaum Tsamud tengah berkumpul di sebuah tempat. Nabi Shalih alaihissalam mendatangi dan berdakwah kepada mereka agar kembali di jalan Allah. Kaum Tsamud justru menantang Nabi Shalih. Mereka meminta beliau untuk mengeluarkan seekor unta yang sedang hamil dari sebuah batu besar. Unta itu haruslah mempunyai sifat seperti mereka inginkan. Dan masih banyak syarat lainnya agar Nabi Shalih tak mampu melakukannya. Nabi Shalih menyanggupinya. Namun sebelumnya, beliau bertanya, apabila permintaan mereka terpenuhi, apakah mereka mau beriman kepada Allah? Tentu saja, kami bersedia untuk beriman dan berjanji akan mengikuti ajaranmu. Jawab kaum Tsamud. Mereka yakin bahwa Nabi Shalih tak akan bosan mewujudkan keinginan mereka. Nabi Shalih alaihissalam berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada batu besar untuk membelah diri dan mengeluarkan unta besar yang sedang hamil dengan sifat-sifat yang digambarkan oleh kaum Tsamud. Persis, tak ada yang terlewat sama sekali. Semua orang terpana menyaksikan mukjizat yang luar biasa ini.
Sayangnya, hati mereka telah buta. Hanya sebagian kecil kaum Samud yang mau beriman kepada Allah. Nabi Shalih alaihissalam berkata, sesungguhnya telah datang bukti nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggu dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Unta itu pun hidup di tengah-tengah kaum Samud. Ia bebas pergi kemanapun. Nabi Shalih alaihissalam memperingatkan kaum Samud untuk tidak berbuat jahat pada unta. Apabila ada yang mencelakai unta, maka Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Kaum Samud juga harus berbagi sumber air minum dengan si unta. Suatu hari, unta yang minum, hari berikutnya kaum Samud. Saat kaum Samud tidak mendapat jatah air, mereka boleh memerah susu unta. Masya Allah, susu yang dikeluarkan bisa mencukupi kebutuhan seluruh kaum Samud, seolah-olah menggantikan jatah mereka mengambil air. Semua berjalan dengan tenang selama beberapa waktu. Namun, lama-lama kaum Samud merasa terganggu dengan adanya unta dan anaknya itu. Mereka ingin bebas dari aturan mengambil air. Para pemuka kaum Samud berkumpul dan sepakat untuk membunuh unta. Pada hari telah ditentukan, kaum Samud membunuh unta itu. Induk unta mati, anak unta berlari ke atas gunung dan menghilang masuk ke dalam sebuah batu. Kaum Samud puas karena berhasil melaksanakan niatnya. Mereka menjadi sombong karena setelah unta dibunuh, tak ada bencana apapun. Lalu mereka menantang Nabi Shalih alaihissalam untuk menurunkan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Shalih alaihissalam dan pengikutnya untuk meninggalkan rumah, pergi jauh dari kampung kaum Samud. 3 hari setelah pembunuhan unta, Allah menurunkan azab berupa petir dan gempa. Dan satu suara keras yang mengguntur menyambar orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Quran Surah Hud ayat 7. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Suasana bening membayangkan kejahatan kaum Samud dan balasan Allah kepada mereka. Namun tak lama anak-anak sibuk berkomentar, kasihan sekali untanya. Alangkah durhakanya kaum Samud. Iya, mereka mendapat balasan yang setimpal deh. Itulah yang orang jahat akan dapatkan balasannya. Apalagi bila mengajak pada kemungkaran. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menyimak cerita saya bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.